umat Islam yang masih kalau duluan lututnya dong, salah kamu sujudnya, salah, harusnya tangan dulu, kan masih ada gitu. Ini biasanya yang kurang ilmu gitu, suka berdebat yang masalah-masalah tidak penting. Sama dengan sholat 2 rakaat, haruskah duduk iftirosi ataukah duduk tawarruk ketika tahiyat? Sholat 2 rakaat subuh dan sholat sunnah Pak. Tahiyat akhir apakah begini ataukah begini? Iftirosi ini kan masih sering jadi perdebatan, bahkan kalau ada yang sholat 2 rakaatnya begini, dia bilang, kok ini tidak benar ini ya, sholat yang 2 rakaat. Kata mereka kalau cuma satu tahiyat, pokoknya tahiyatnya harus iftirosi. Padahal ulama sudah bersepakat dua-dua model duduk ini benar. Perbedaan pendapat hanya pada sisi afdoliyah, mana yang lebih utama, tapi masih ada yang meributkan itu. Kalau kunut Pak Ustaz? Ya. Kalau kunut gimana? Maksudnya? Kalau baca kunut. Kunut. Baik. Terkait dengan kunut ini juga masuk ke dalam ranah khilafiyah. Perbedaan pendapat yang dua-duanya ada dalil. Ya, dua-duanya ada dalil. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kunut itu ya sunnah muakkadah, hampir jatuh kepada wajib. Tetapi dalam mazhab Maliki dia masuk ke perkara yang dilarang. Ini khilafiyah ini. Ya. Jadi kalau kita mau menyalahkan salah satunya kurang tepat juga. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena ini perhatikan kata kunci ini Pak. Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah ulama yang hidup dalam satu waktu. Urut-urutannya 4 mazhab Pak. Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Meninggal Imam Abu Hanifah, besar Imam Syafi'i. Meninggal Imam Malik, besar Imam Ahmad. Dua ini bersamaan, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bersamaan. Imam Malik dan Imam Syafi'i bersamaan, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bersamaan, bahkan berguru kepadanya. Nah, baik. Kenapa saya bilang tadi tidak bisa disalahkan? Imam Syafi'i ketika menuju ke tempatnya Imam Malik tidak melakukan kunut dalam rangka menghargai pendapatnya Imam Malik. Dan Imam Malik ketika menuju ke tempatnya Imam Syafi'i melaksanakan kunut dalam rangka menghargai pendapatnya Imam Syafi'i. Coba lihat ini Pak, ulamanya yang menjadi imam mazhab begitulah. Ini yang dibawa-bawa kok. Ini yang parah ini. Bahkan ada yang menyalahkan Imam Syafi'i. Innalillah. Dia salahkan, dia bilang Imam Syafi'i tidak tahu hadis. La haula. Imam Syafi'i disepakati sebagai mujtahid mutlak yang perkataannya bisa dijadikan pegangan. Kok ada yang bilangin Imam Syafi'i tidak paham hadis? Ini parah, separah-parahnya. Kenapa Pak? Imam Ahmad yang ahli hadis, gurunya adalah Imam Syafi'i. Lah mereka bilang Imam Syafi'i tidak paham hadis. Bagaimana ceritanya nih? Ada Pak yang begitu, ada. Ini kan masalah besar. Nah, termasuk dalam duduk tawarruk tadi yang duduk tawarruk ketika 2 rakaat aja Pak, termasuk ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang berbunyi, dan pada rakaat yang di situ ada salamnya, Nabi kemudian duduk tawarruk begini. Pakai dalil itu. Lah terus yang kelompok yang bilang duduk iftirosi di yang 2 rakaat saja, dia juga pakai dalil hampir sama dengan hadis itu. Bagaimana dalilnya? Dan pada tahiyat yang pertama Nabi duduk iftirosi. Nah mereka katakan salat subuh hanya 1 tahiyat, tidak ada tahiyat. Tapi dibantah juga, kalau pakai hadis itu yang dan pada tahiyat pertama, berarti mana tahiyat keduanya, kan gitu ya? Mana tahiyat keduanya? Tapi saya tidak mau menyalahkan, karena saya prinsipnya dua-duanya benar. Jadi terserah mau pakai yang mana. Yang masalah itu kalau tidak tahiyat. Apalagi tidak sholat. Iya. Kalau Pak Imam itu lupa baca kunut. Kalau Pak Imam lupa baca kunut, Apakah perlu dia itu sujud sahwi? Apakah perlu Sujud minta ampun, sujud sahwi? Baik. Jadi sebelum saya sampai ke sebelum bahas ini dulu. Jadi begini.
yang menjadi imam di satu tempat itu kan tidak sembarangan. Ini yang pertama. Ya. Jadi bahkan ada hadis yang menyebutkan tidak boleh ya seseorang yang tidak disukai oleh orang di situ untuk menjadi imam. Ini ada larangannya, Pak. Jadi kalau jamaah di situ tidak suka dia jadi imam, semestinya jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada prinsip di mana bumi dipijak, semestinya kemudian yang menjadi imam. Ini yang pertama. Yang memang juga berkunut, itu semestinya. Karena kalau dia lupa berarti bisa jadi dia bukan yang memang berkunut selama ini. Bisa jadi ya. Terus bagaimana kalau dia tidak berkunut? Tidak perlu untuk sujud sahwi. Karena itu tidak menjadi bagian yang disepakati sebagai rukun sholat. Tidak disepakati sebagai rukun sholat. Maksudnya gimana? Kalaupun makmumnya mengambil pendapat sunnah muakkadah, imamnya kemudian tidak berkunut, tetap sholatnya sudah sempurna. Jadi jangan sampai ada imam tidak berkunut, dia tinggal sendiri kunut. Ini melanggar, Pak, tidak sesuai dengan aturan dalam sholat berjamaah. Atau sebaliknya, imamnya pakai kunut, dia aku nggak mau langsung sujud. Ini juga melanggar. Kenapa? Kenapa ini? Hadisnya jelas. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Innama ju'ilal imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia begini, ya begitu. Kalau dia begitu, ya begitu. Paham ya, Pak ya? Ya, jadi untuk masalah kunut, kalau imam tidak berkunut, tidak perlu untuk kemudian sujud. Karena begini, kalau dipaksakan nanti seolah-olah itu menjadi rukun yang disepakati, padahal tadi kita sudah sebutkan ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Sehingga sekali lagi memang imam itu ya betul-betul yang memang sesuai ya dengan kebiasaan di satu tempat, yang mana kebiasaan itu tidak melanggar syariat. Karena berkunut ini kan adalah hal yang memang sekali lagi tadi ada dalilnya. Ya. Dalilnya apa? Yaqutu hatta faraqad dunya. Hadis itu kan Nabi berkunut sampai meninggal dunia. Ya. Cuman dalam derajat hadis ini di situ baru berbeda pendapat untuk menyempurnakan kekurangannya. Ya, juga terkait dengan ini karena disinggung, Pak ya, sering ada kesalahan terkait dengan yang masbuk. Orang yang masbuk sering terjadi kesalahan, dia berdiri menunggu imamnya berdiri. Ini kesalahan, Pak ya. Jadi ketika kita mendapati jamaah sedang sholat, kita masbuk terlambat. Masbuk itu artinya terlambat ya, orang yang didahului. Dari kata sabaqa yusabiqu, mendahului. Kalau imamnya sedang dalam posisi sujud, maka kita segera takbiratul ihram dan langsung takbir intikal ke bawah. Jangan tunggu imamnya dulu berdiri. Ini kesalahan. Kenapa? Ya, karena kita akan semakin lambat untuk mendapatkan pahala berjamaah. Walaupun batasan kita dianggap mendapatkan rakaat itu adalah pada posisi ruku. Karena rakaat itu kan jadi dari kata ruku itu, rakaatun. Jadi kalau udah bangkit dari ruku dianggap sudah tidak dapat rakaat itu. Ya, orang kadang sekali lagi tadi menunggu sampai berdiri. Apalagi kalau ternyata itu sudah tahiyat akhir. Bisa-bisa nanti imamnya salam baru dia duduk. Akhirnya dia tidak dapat pahala berjamaah. Ini masalah lagi. Padahal ya, kalau selama imam belum salam dan dia segera takbiratul ihram dan ikut kegerakan pada saat itu, maka dia sudah dicatat mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, semakin lama dia dicatat pahala berjamaah, jelas pahala jamaahnya lebih banyak untuk dia. Ya, karena dia semakin cepat berada dalam jamaah itu. Ya, sehingga kalau masbuk segera takbiratul ihram dan ikut. Kecuali kalau memang lihat wah sudah terakhir dan ada beberapa orang yang masbuk, boleh untuk kemudian membentuk jamaah sendiri di belakang, boleh. Ya.
membentuk jamaah sendiri dengan syarat tidak bertakbir sebelum imam di depan salam, karena ada larangan dua imam dalam satu masjid. Ya, tidak boleh ada dua imam. Karena ada juga tuh belum selesai yang jamaah utama di belakang sudah qomat mulai. Lah ini nggak boleh. Tunggu bubar dulu yang ini, baru di belakang kalau buat jamaah, baru kemudian buat jamaah lagi. Ya, jadi boleh juga begitu. Ya, bisa. Kalau yang masbuk banyak, boleh buat sendiri. Ya. Kalau misalkan tidak mau, boleh mengikuti yang masbuk tadi, angkat dia sebagai imam, boleh juga. Nah, yang ada kesalahan sering di masyarakat, Pak, kalau masbuk, kadang mereka kan sama-sama masbuk nih, ikut dapat misalkan sama-sama masbuknya 2 rakaat. Terus kadang yang paling pinggir diangkat sebagai imam. Nah, itu juga nggak boleh. Paham nggak ini Pak maksud saya, Pak? Biasanya gini Pak. Ya. Biar datang dipukul ini nyetek. Nah, kalau yang baru datang begitu maksudnya ini boleh. Yang saya maksud ini sempat sama-sama ikut bermakmum ke imam yang di depan, sama-sama bermakmum. Pas sudah salam, tiba-tiba yang satu mundur dikit, yang satunya jadi imamnya. Ini juga nggak boleh karena dia dalam satu sholat ada 2 imamnya. Padahal dalam satu sholat tidak boleh ada 2 imam. Ini juga sering Pak. Tiba-tiba yang di samping semuanya mundur aja dikit, baru yang satu tinggal. Ini nggak boleh. Karena dalam satu sholat sekali lagi hanya boleh 1 imam, nggak boleh 2 imam. Ya. Silakan. Ya. Apalagi itu sudah untuk tapi tidak sempat baca Fatihah. Ada yang mengatakan itu wajib tidak tambah Fatihah, ada yang tidak, ada yang itu adalah berarti bagaimana? Apakah perlu kalian tambah 1 rakaat Fatihah atau tidak usah? Karena kan di satu riwayat ada kalau sudah dapat rukuk berarti sudah dapat 1 rakaat. Tapi kan belum baca Fatihah. Tapi dia mengatakan Fatihah tidak untuk imam tadi baru mendengarkan. Tapi yang mengatakan yang lain harus karena Fatihah itu wajib. Ini gimana? Baik. Jadi terkait dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat ini kan ulama berbeda pendapat terkait dengan hukumnya. Kalau dia sholat sendirian, semua ulama bersepakat wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak baca sholatnya batal. Itu kalau sholat sendirian. Adapun kalau sholat berjamaah, ulama berbeda pendapat lagi pada apa? Bacaan yang nyaring, bacaan imamnya. Kalau yang bacaan tidak nyaring kan memang ya mayoritas kemudian mengatakan makmum juga harus membaca. Walaupun dalam mazhab Hanafi kalau sudah sholat berjamaah sudah tidak ada kewajiban bagi makmum untuk membaca. Kenapa? Karena bacaannya makmum itu, bacaannya imam itu sudah menjadi bacaannya makmum. Lah terus bagaimana kalau yang masbuk tadi? Kalau dia mengambil pendapat yang mewajibkan Al-Fatihah, dia tinggal baca dulu. Kalau belum habis terus imam sudah bangkit, berarti dia dianggap tidak dapat rakaat itu. Tapi jika dia mengambil pendapat yang bacanya imam juga bacaannya, dia langsung rukuk. Jadi kalaupun dia jadi dia tidak usah tinggal membaca. Dia setelah takbiratul ihram langsung rukuk. Langsung rukuk. Kalau merasa wajib, dia tinggal dulu baca. Kalau sempat selesai, baru rukuk, dapat rukuknya imam, berarti dia dapat. Kan gitu saja. Jadi kalau dia belum selesai, terus imam sudah bangkit, otomatis kan kita sudah tidak dapat tuh. Sudah berarti kita dianggap masbuk untuk rakaat itu. Ya. Silakan ini pilih mana, ambil pendapat yang mana. Kalau saya untuk yang begitu, saya langsung rukuk Pak. Jadi bahkan ya biar belum sampai di situ, kalau mau segera sudah bertakbiratul itu kan boleh juga. Tapi itu kan nanti mengganggu hati. Lebih tenang, santai, nggak usah lari, kan biasa ada yang lari. Nah, lari ini dilarang juga. Apalagi karena namanya lari pasti bunyi ya. Itu riwayatnya juga ada, Nabi melarang. Karena ada orang bentar lagi mau bangkit dan rukuk, lari, nggak boleh.
santai saja, yang didapat ya dapatlah, yang ketinggalan sempurnakanlah dia. Tadi apa? Lupa loh. Sujud sahwi. Nah, kunut. Jadi ini tadi, kalau tidak sujud sahwi itu sudah tidak mengapa, karena sekali lagi kunut itu tidak masuk ke dalam rukun, ya, tidak masuk ke dalam rukun. Kebetulan imam kita pernah kelupaan, tapi sama ikut kan nggak jadi masalah. Tidak masalah, tidak masalah. Oh, maksudnya kalau imamnya ini tidak masalah juga, ya tidak masalah. Iya, tidak masalah. Jadi misalkan imamnya ikut sujud sahwi terus dia ikut, tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak ada masalah untuk itu. Bahkan, ya, kalaupun nanti ada yang ini masalahnya sudah habis waktu Pak. Saya ingin membahas tentang bagaimana hukum kalau tidak tahiyat awal. Ini kan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kapan batasannya dia harus sujud sahwi atau tidak? Karena kan di antara pendapat menyebutkan kalau dia langsung sudah berdiri sedikit baru diingatkan duduk, ada pendapat yang menyebutkan dia sudah harus sujud sahwi. Apa namanya, tahiyat pertama? Karena ini tahiyat pertama menjadi rukun sholat. Ya, tapi karena habis waktu, ya kita harus off dulu. Ya, termasuk yang tadi ini kita akan bahas lebih jauh terkait dengan tadi, ya. Minggu depan lagi kan? Ya, pekan depan insya Allah semoga tidak ada halangan. Saya tambahkan sedikit, andaikan ada di satu masjid yang selama ini tidak berwudhu, terus kita karena sangat menghormati ustadz besar yang datang dan dia bermazhab Syafi'i sehingga dia berkunut, boleh saja, tapi dia sebelum sholat dia sampaikan sebentar kita akan kunut subuh, boleh juga seperti itu. Yang masalah kalau selama ini di situ tidak berkunut, terus dia datang langsung tiba-tiba berkunut, nanti makmumnya bingung ini apa ini? Nah, karena ada masjid memang yang tidak pernah berkunut. Sama seperti dulu Ustadz kita ketika akan membaca ayat sajadah, disampaikan dulu sebentar sholat kita akan ada ayat sajadah, sehingga nanti akan ada sujud tilawah. Ya, jangan sampai apa ini kok tiba-tiba sujud semua nggak pakai ruku lagi. Ternyata sujud tilawah. Kalau yang di subuh kan, subuh yang Jumat kan biasa sudah biasa ya. Tapi kalau di maghrib, banyak yang ramai orang. Bagian belakang bingung kok, depan sudah. Baru ini perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait sujud sahwi itu apakah harus bertakbir atau tidak. Salah satu pendapat menyebutkan tanpa takbir langsung turun saja. Salah satu pendapat lagi turunnya takbir, naiknya tidak. Salah satu pendapat turunnya takbir, naiknya takbir. Yang selama ini di sini pakai apa, Pak? Turun takbir, naik takbir. Nah, ada yang tidak ada takbirnya dan itu ada riwayatnya. Ada yang turunnya doang, naiknya tiba-tiba kita sujud sudah imam sudah baca lagi, baru kita bangkit. Itu semuanya benar. Baik, karena sudah habis waktu, insya Allah kita lanjutkan. Kita awali dengan sedikit tadi penambahan terkait sujud sahwi ini, ya, dan juga terkait dengan riwayat. Karena tidak apa-apa, saya tambah sedikit dulu Pak. Saya tambah sedikit ya. Satu masjid di Tarakan, ini berbagi Pak. Ada saudara yang sholat di salah satu masjid Tarakan, tidak usah saya sebut nama masjidnya. Pada saat itu, ya, imamnya lupa tahiyat awal, kemudian dia berdiri, sudah sampai sempurna berdirinya. Nah kan hadisnya kalau sudah sempurna berdirinya tidak usah lagi turun, lanjutlah sudah sholat. Tapi makmum di belakang bersikeras, imamnya sudah mau lanjut sholat, makmumnya di belakang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau imamnya gimana ini? Akhirnya imamnya turun, balik lagi tahiyat. Imamnya turun tahiyat lagi. Selesai sholat, salam dia, tapi langsung dia bilang ke makmumnya, jamaah kita ulang sholat ya, karena sholat kita batal. Nah ini blunder juga. Kalau dia tahu sudah tadi batal, mestinya dia langsung stop aja sholat ulang dari awal kan. Dia lanjutkan, akhirnya sebagian jamaah langsung kabur. Ini kejadian di
tarakan Pak. Ada ini dua-duanya salah, ini makmumnya salah, imamnya juga salah. Makmumnya nggak tahu hadis Nabi mengatakan kalau sudah berdiri sempurna naik ke atas nggak usah lagi turun, lanjut sholat. Lah tahiyat awal yang dilupa bagaimana? Nanti disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah ini masalah tadi. Nah ini kita bahas juga pekan depan. Batasannya itu gimana sih? Boleh turun lagi itu kapan? Ya, boleh turun lagi kapan dan naik lagi kapan? Sebenarnya bisa saja kalau imamnya mau turun lagi, duduk lagi, ya makmumnya subhanallah dia duduk lagi. Tapi nanti sebelum sudah salam dia sujud sahwi, boleh juga begitu. Iya terkait sebelum salam sudah salam perbedaan pendapat juga. Sujud sahwi itu kita bahas bukan depan dulu ya. Baik, karena sudah habis waktunya ini Pak, sudah berlalu panjang, kita akhiri sama-sama dengan kita berdoa dan bermohon kepadanya semoga amalan kita diterima di sisinya, sama-sama kita diampuni oleh kita awali dengan salam baca umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa kullu syai'in hamdan حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang berkenan Allah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.